Tanganmu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi saudara, salam sejahtera bagi Anda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan semua kegiatan kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dengarkan kiranya doa kami ini ya Bapa, dan ucapan terima kasih kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 29 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara yang terkasih, marilah kita renungkan sejenak. Apakah Tuhan tidak mempunyai kemuliaan sehingga kita perlu memberikan kemuliaan itu kepadanya? Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Apakah memang Tuhan tidak mempunyai kemuliaan sehingga kita disuruh untuk memberikan kemuliaan kepadanya? Jawabannya saudara, justru Tuhan mempunyai kemuliaan yang semulia-mulianya, dan karena itulah maka kita harus sujud menyembah Dia untuk memuliakan Dia. Saudara, kemuliaan yang Tuhan miliki bukan hanya melekat pada dirinya sendiri, tetapi nyata di dalam tindakan dan perlakuannya, di dalam hubungannya dengan seluruh ciptaannya. Dalam Mazmur 29 ini terdapat 7 kali diulang-ulang kata suara Tuhan. Suara Tuhan di atas air, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan ayat yang berbunyi, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat, atau boleh kita katakan, kami menghormati
dan memuliakan Engkau, ya Tuhan. Suara Tuhan tentu tidak dapat dipisahkan dari Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau di sini dikatakan suara Tuhan menguasai seluruh ciptaannya, itu juga berarti bahwa Tuhan sendirilah yang menguasai segala sesuatu. Tuhan sendirilah yang menguasai seluruh ciptaannya. Seperti diketahui, dalam Alkitab istilah kata menguasai mempunyai makna yang khusus, yaitu mengatur, mengelola, dan menata dengan baik. Semua yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan, untuk kesejahteraan seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan menguasai, menata, mengatur segala sesuatu ciptaannya, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, itu berarti Tuhan melakukan segala sesuatunya itu untuk kebaikan ciptaannya. Pada bagian akhir dari Mazmur 29 ini dikatakan, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan bersemayam di atas air bah. Saudara, air bah yang dimaksud di sini menggambarkan air bah yang meliputi seluruh muka bumi pada zaman Nuh. Tidak ada satu daerah pun pada waktu itu luput dari banjir besar itu. Hal ini mengingatkan kita akan wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada zaman kita ini. Tidak ada satu negara pun yang luput dari COVID-19 ini. Selama saya hidup hampir 82 tahun, kalau Tuhan berkehendak pada bulan Februari yang akan datang ini saya genap berusia 82 tahun. Sepanjang masa itu saya tidak pernah melihat atau mengalami wabah yang menyeluruh seperti yang sekarang ini. Kita boleh mengatakan bahwa kita sudah terapung-apung di atas banjir wabah COVID-19 ini selama kira-kira 10 bulan lamanya. Sama seperti Nuh dan keluarganya terbatas pergerakannya karena berada dalam sebuah kapal yang terapung-apung di atas banjir, kita juga mengalami pergerakan yang terbatas sudah 10 bulan lamanya karena PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tetapi saudara, sama seperti keadaan pada waktu banjir besar di zaman Nuh, di situ dikatakan dalam ayat 10, Tuhan bersemayam di atas air bah. Itu berarti bahwa Tuhan menguasai dan tidak lepas kendali atas banjir itu sendiri. Demikian juga Tuhan bertahta di atas wabah COVID-19 ini, yang berarti semuanya ada di bawah kendali Tuhan yang mulia. Pada zaman Nuh, Tuhan menghentikan hujan dan air bah pun berhenti pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Ketika air bah itu berhenti, keluarga Nuh dan seluruh isi kapalnya selamat. Itu karena Nuh menaati perintah Tuhan. Sama halnya dengan wabah COVID-19 pada waktu sekarang ini. Pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri, Tuhan akan menghentikannya. Dan sama seperti Nuh dan keluarganya selamat dari air bah yang mematikan itu, kita juga akan selamat melewati masa sulit sekarang ini apabila kita tetap taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Mazmur ini mengatakan, Tuhan bersemayam di atas air bah. Berarti Dia yang berkuasa, Dia yang mengendalikannya. Oleh karena itu, marilah kita memuliakannya dengan menaati perintah-perintahnya sepanjang hidup kita di tahun 2021 ini.
seperti dikatakan dalam ayat 9. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat, atau kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah, maka kita juga harus hormat, menghormati dan memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Sekarang saudara-saudara, bahkan akibat pandemi ini, bukan saja tubuh kita, tetapi rumah kita masing-masing juga telah berubah menjadi bait Allah. Karena kita harus beribadah di rumah kita, karena kita tidak boleh pergi ke gereja beribadah bersama saudara-saudara kita. Tetapi akibat wabah ini, kita sudah menjadikan rumah kita menjadi rumah ibadat, rumah tempat kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan nama Tuhan dalam tubuh kita dan di dalam rumah kita masing-masing, di dalam rumah tangga kita sepanjang tahun 2021 ini, dengan mematuhi perintahnya dan semua ketentuan yang berlaku, misalnya 3M. Dan karena itu, Dia yang megang kendali banjir wabah COVID-19 ini, maka kita akan menjalani tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan karena kasih-Nya yang begitu besar yang telah Dia nyatakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus ketika kita merayakan Natal pada bulan yang lalu. Marilah kita mengucapkan lagi selamat tahun baru tahun 2021. Termulialah nama Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun ini, dan kita akan mengalami damai sejahtera karena berkat-berkat Tuhan yang penuh kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Runggun Gereja Klender. Kami berdoa untuk pendeta dan seluruh keluarga, mertua, diaken, Nora, dan Naras, dan seluruh pengurus kategorial dan pengurus PJJ di Runggun Gereja Klender ini. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan dalam mereka melayani jemaat Tuhan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Berkati mereka agar mereka diliputi dengan penuh sukacita sepanjang tahun 2021 ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan seluruh aparatur negara kami, agar pemerintah kami dapat memberikan rasa aman dan damai di negara kami ini. Tolong pemerintah kami ya Tuhan, supaya dapat menguasai dan mengatur segala sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk petugas kesehatan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan para medis agar tetap dimampukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, serta lindungilah mereka agar mereka tetap aman, mereka tetap selamat di dalam menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dengarkanlah kiranya doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat